Shalom, selamat malam sahabat WB. Senang sekali ya malam hari ini kembali saya Magdalena Krisinda bisa menyapa sahabat WB semuanya dalam program IG Live di Wanita Bijak Indonesia. Sebelum saya menyapa satu persatu yang sudah join, boleh dong ketik di kolom komentar sahabat WB sedang ada di kota mana nih? Boleh diketik ya. Sambil kita dengar nyanyi bareng juga boleh lagu yang berikut ini ya. Keberhargaan diri yang sejati. Jadi kangen sama suasana camp ya. Bukan elok paras Lagu Mutiara yang ditemukan. tinggi prestasi. Ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Temukan jawabnya, apa makna diri. Ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Kita nyanyi bareng ya. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Oke sahabat WB, boleh ketik ada di kota mana nih sahabat WB? Sambil saya sapa nanti ya. Apa makna diri, ku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda, namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Baik, saya lagi selamat malam. Shalom sahabat WB. Senang banget hari ini saya bisa kembali menemani malam minggu dari sahabat WB di kota manapun. Mungkin gak hanya di Indonesia ya, ada mungkin yang menyaksikan dari luar negeri. Shalom semuanya ya. Kita nyanyi bareng dulu ya. Yuk nyanyi bareng yuk. Lagu Mutiara yang ditemukan. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Mulia di hadapannya. Mulia di hadapannya. Well, sahabat WB, malam hari ini saya nggak sendirian karena seperti biasa saya pasti bersama dengan sahabat WB dari kota lain. Kalau saya lagi dari Yogyakarta, tentu saja saya dari Jogja dan malam hari ini saya akan bersama dengan salah satu sahabat WB yang adalah pembicara sekaligus PIC Girls Talk Bekasi. Nah, sebelum saya bersiaran bareng dengan Elvina Island,
saya mau sapa dulu nih, karena ada banyak yang udah menyaksikan. Boleh ya, saya sapa dulu ya. Ada Abed Fatma, Shalom. Ada Nina Naibaho. Ada Jessie C, hai Jess. Lalu Angeli Camarica, oke, namanya bagus sekali Angel. Tio Mari, lalu ada pula yang dari Bekasi nih, ada Kak Esther, hai, muah shalom Bekasi. Ada Kak Desi Saragi di Jakarta, shalom juga. Ada Kak Julie Trivena, ini juga dari Bekasi, selamat malam. Berikutnya ada Minarida dan masih banyak lagi. Oke deh, terima kasih. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Tapi kalau nanti misalnya mau ada agenda sehingga gak bisa tuntas nonton IG Live-nya, gak apa-apa. Akan tersimpan siaran malam hari ini di Instagram Wanita Bijak Indonesia, di IGTV. So teman-teman gak usah khawatir, tetap bisa nonton ya. Dan malam hari ini sekali lagi saya akan bersama dengan Kak Vina, atau nama panjangnya tuh Elvina Aileen Kristela. Tuh namanya bagus banget ya. Dia adalah pembicara sekaligus PIC Girls Talk Bekasi. Dan topik kita malam hari ini spesial banget loh. Topiknya adalah tenang dalam kesibukan. Kita semua tahu ya sahabat WB, kita tuh di masa-masa new normal atau pandemi ini bukannya malah tambah santai di rumah saja, tapi jujur ya, kita tuh malah jadi tambah sibuk, bener gak sih? Dari meeting Zoom satu ke meeting Zoom berikutnya. Kemudian dari acara virtual satu ke acara virtual lainnya. Terus belum lagi pekerjaan kita mungkin yang berbasis teknologi. Jadi kayaknya tuh bener-bener oh my god, ini pandemi new normal tapi juga sibuk banget. Nah gimana supaya kita tetap tenang dalam kesibukan kita, dan hal apa sih yang penting untuk kita ingat dan kita tahu sehingga kita tetap ada dalam tracknya Tuhan, sehingga sekalipun kita sibuk kita tetap bisa tenang. Malam hari ini saya mau sambungkan dengan Vina. Tunggu dulu ya, saya add dulu. Nah Vina sudah siap nih. Oke. Yang ada di Bekasi juga ada Tio Mari. Hai Tio Mari, terima kasih. Ada Siska Leuningko juga. Selamat malam Siska. Tunggu. Ini saya belum dikonfirm nih sama Vina ya. Sabar. Tunggu. Elvina. Oke. Mana nih Elvinanya? Tunggu ya guys. Elvina. Oke. Sabar guys, sabar. Oh iya, Ibu Tio. Halo Bunda Tio. Selamat malam. Tunggu di konfirm sebentar aja, lagi OTW nih Vinanya ya. Lisa Puspasari, shalom. Halo Kak. Hai. Apa kabar Vin? Baik Kak, puji Tuhan. Wow, terima kasih ya Vin buat waktunya. Ini malam minggu, biasanya family time atau mungkin ada aktivitas lain, tapi kamu bisa ada waktu buat IG Live. Terima kasih banyak ya. Iya, thank you juga Kak buat kesempatannya. Oke. Benar. Gimana kabar teman-teman GT Bekasi? Boleh share dong kabar terkininya. Kabar terkininya baik Kak, puji Tuhan timnya, walaupun kita udah bentuk tim tahun ini sebenarnya. Di awal tahun kita udah bentuk tim untuk Camp GT tahun ini. Cuman Tuhan izinkan pandemik terjadi, jadi ya mau nggak mau kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti paling kita tinggal tunggu dari tim GT nasional untuk membuat GT Academy. Jadi kita tetap bisa betul. ketemunya gitu. Karena sekarang nih kita jadi belum bisa ngadain camp. Sedih banget. Biasanya tiap tahun tuh udah
udah ketar-ketir gitu, sibuk gitu, ngurusin GT segala macem. Tahun ini agak berbeda Mhm. gitu. Ya, tapi kita tahu ya, ini semua Tuhan izinkan buat kita semua Ya, kan. ya. Termasuk, betul, termasuk yang BB Single juga begitu. Hari ini tuh hari pertama tadi pelaksanaan BB Single Academy Virtual loh, Vin. Oh Dari jam 9 wow, sampai jam 1 siang tadi. oh wow, oh hari ini keren keren keren, seru banget pasti ya. Iya, seru banget. Dan ditunggu aja buat Girls Talk, mudah-mudahan segera menyusul dalam waktu dekat ya. Amin, amin. Oke deh. Vina, sebelum kita mulai sharing, kita mau doa dulu. Nanti Kak Magda yang doa pembukaan, nanti Vina yang doa penutup sebelum kita mengakhiri IG Live kita ya. Oke, kita doa dulu. Sip. Ya, baik sahabat BB, mari kita mulai dengan berdoa sebelum nanti Vina sharing lebih lanjut tentang bagaimana supaya tetap tenang dalam kesibukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami boleh bersiaran bersama di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Tuhan berkati dari awal hingga selesai, berikan sinyal yang lancar sehingga apa yang Vina sampaikan sungguh-sungguh itu adalah isi hati Tuhan, sehingga sahabat BB dimanapun berada boleh merasakan berkat dan juga hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Vin, ini yang nonton udah banyak banget loh. Kamu mau say hi dulu boleh? Boleh? Hai semuanya, sahabat WB. Shalom. Wanita bijak, Wow. apakah kalian luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, puji Ini cewek Tuhan. besok lebih centil, Kak. Benar-benar. Tapi karena kita sambil duduk, kita agak centilnya agak ini ya, santuy. Betul, betul. Oke. Baik, Vina, tentu saja pertanyaan pertama yang banyak kita mau tahu adalah kenapa sih kamu memilih topik tenang di dalam kesibukan? Emang benar nih kamu termasuk orang yang agak-agak sibuk hari-hari ini karena pekerjaan dari rumah gitu-gitu atau gimana? Iya, aku yakin kayak most of us, kayak banyak dari kita tuh pasti sekarang ini lagi ngalamin sibuk banget gitu, apalagi di era new normal ini semua kan kita lakukan kayak yang tadi Kak Magda bilang ya, semua tuh online, 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 online gitu. Apalagi aku personally kan aku guru ya Kak. Jadi yang biasanya kita ngajar secara offline gitu, secara langsung, kali ini kita harus belajar bikin video, harus belajar bikin PPT yang menarik, harus belajar bikin apa namanya, mengajar via online dan lain sebagainya. Jadi benar-benar aku yakin banget, apalagi kayak di gereja pun juga sekarang, karena gereja aku juga belum, sebelum corona ini kan kita belum terbiasa bikin live streaming seperti itu, belum terbiasa live recording. Jadi harus belajar hal-hal yang baru, which is sekalipun kita di rumah malah tambah sibuk gitu. Dan itu yang bener-bener lagi aku alamin banget, apalagi sekarang ini aku lagi masa-masa persiapan wedding juga. Jadi kayak wah, padat banget gitu. That's why penting banget sih tetap bisa tenang. Karena kalau nggak tenang tuh yang terjadi cuman freaking out, nggak kelar tugas-tugasnya. Terus ya udah gitu, jadi nggak bisa done gitu semua tugas-tugas yang ada gitu sih. Jadi hari ini aku mau share how I handle gitu. Gimana caranya sih, tips-tipsnya gitu yang aku sudah praktekkan, yang aku selama ini juga belajar untuk supaya kita bisa praktekin sama-sama, supaya bisa tenang sekalipun kesibukan tambah banyak gitu. Iya, kalau pengalaman saya ya, Vin, saya nih rasa kayak walaupun di rumah aja tuh kayak kerjaan nggak kelar-kelar gitu loh. Kayak kerjaan tuh udah nambah terus. Belum lagi kan kalau saya punya tips nih ya, bikin to-do list tuh ya. Aku bikin tulisan apa aja yang harus gue kerjain. Itu kayaknya, oh my God, ini tuh kadang bikin sampai lelah hayati gitu rasanya. Betul. Sampai kadang kalau kita nggak hati-hati, ini bisa jadi gini loh, sampai kita lupa untuk doa, lupa buat saat teduh, ngelewatin quality time with God. Akhirnya sibuk itu jadi sebuah alasan, aduh nggak bisa nih, nggak bisa mengatur waktu, kemudian nggak bisa juga makin intim sama Tuhan. Nah barangkali ini bisa jadi latar belakang juga ya, kenapa Vina benar-benar pengen berbagi untuk tetap tenang dalam kesibukan. Iya, betul banget Kak.
Oke. Nah, kita mulai dari mana nih? Kayak kita mulai dari tadi itu kan fenomena-fenomenanya udah cukup nyata ya kita lihat ya. Kita mau mulai sharingnya dari kebenaran firman Tuhan dulu, PS yang benar ya. Boleh, boleh. Oke, aku mau bagiin hari ini tuh dari Matius 4 ayat 35 sampai 41. Aku nggak akan bacain semuanya, tapi aku akan ceritain aja what happened di Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini. Jadi ceritanya waktu itu kan Tuhan lagi banyak, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang banyak memberitakan Injil kan ke banyak-banyak kota gitu. Nah, waktu itu mereka mau beristirahat, jadi mau kembali gitu, jadi mereka naik perahu. But suddenly ketika mereka lagi ada di perahu, bahkan sampai di kitab tuh bilangnya gini, di ayat 37 bilang gini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi benar-benar ombaknya itu dahsyat banget sampai masuk ke dalam perahu mereka airnya. Dan yang terjadi, murid-murid Yesus saat itu takut, Kak. Mereka freaking out, mereka panik gitu. Mereka ketakutan gitu. Padahal ada Yesus bersama-sama dengan mereka di perahu itu. Ini yang menarik sih menurut aku. Kenapa? Karena mereka aja yang sudah setiap hari melihat mujizat Tuhan, yang sudah setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan mereka ada Tuhan Yesus di kapal itu aja, mereka masih bisa panik dan freaking out pas mereka nemuin badai gitu. Bagaimana dengan kita? Sometimes kita nih kayak murid-muridnya Tuhan Yesus ini, Kak, ya kan? Sometimes tuh kita kayak ketika menghadapi badai kesibukan, itu kita langsung panik. Yang terjadi kita nggak bisa tenang, kita malah panik, kita jadi malah nggak bisa berpikir dengan jernih. Yang terjadi sama persis seperti murid-muridnya Yesus di kala itu. Padahal kita nih juga sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita kan sudah dibilang sama Tuhan nih. Kita juga udah bahas nih di sesi Power of Beauty kalau di Wanita Bijak. Kalau di Girls Talk sesi Cantik dan Oke. Nah, itu juga kita dibahas bahwa sebagai wanitanya Allah, kita nggak cukup cuman cantik secara fisik, tapi harus punya roh yang lemah lembut dan tentram. Kenapa? Karena memang punya roh yang tentram ini menolong kita menyelesaikan tugas-tugas kita, menyelesaikan badai yang kita sedang alami. Badai itu bisa banyak. Dalam hal ini kita badai kesibukan, badai pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, that's why hari ini kita akan belajar nih, gimana sih caranya supaya kita yang tidak seperti si murid-murid Yesus ini yang ketakutan, padahal ada Tuhan Yesus di sana. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih caranya supaya kita bisa tetap tenang. Nah, omong-omong soal murid-murid, ini kita nggak lihat usia ya, Vina ya, karena bisa jadi murid-murid itu bicara tentang hanya untuk orang yang udah dewasa. Kalau misalnya konteksnya Vina hanya untuk yang udah bekerja. Padahal sebenarnya kesibukan ini tidak hanya dialami oleh mereka yang dewasa atau bekerja, bahkan pelajar mahasiswa. Oh my God, mereka juga sama ngalamin kesibukan dan beban-beban tugas yang membuat mereka kadang terus ya tadi freaking out gitu ya, merasa capek, bahkan juga sampai merasa buru-buru gitu, merasa kayak kemerungsung tuh bahasa. Tahu nggak kemerungsung ya, Korea tuh bahasa Korea. Kemerungsung itu kayaknya pengen apa sih cepet-cepet gitu. Oke. Jadi sekali lagi ini murid-murid tuh bicara semua umur ya, baik yang masih sekolah, masih remaja, bahkan sampai yang sudah lansia atau dewasa gitu ya, Vin ya. Betul. Nah, yang terjadi sama murid-muridnya itu ketika mereka menghadapi badai, itu mereka langsung ketakutan gitu. Nah, ini badai yang aku maksud bisa macam-macam, Kak. Bisa badai kesibukan, bisa badai yaitu waktu dan lain sebagainya yang sedang kita alami saat ini. Nah, hari ini kita mau belajar nih gimana sih caranya supaya kita tidak seperti murid-murid Yesus yang ketakutan itu. Ya, yang pertama itu believe in God gitu. Percaya sama Tuhan. Di ayat 40 Tuhan Yesus tuh sampai kesel kayaknya kalau aku menggambarkan suasananya nih, Kak. Kayaknya Tuhan Yesus tuh kesel gitu. Ngomong sama murid-muridnya, dia bilang gini, "Mengapa kamu begitu
percaya. Tunggu, Vin. Tunggu, Vin. Ini kok suara Vina kayak suaranya jauh banget ya? Sebentar. Coba, ini. Coba bisa. Suaranya Vina agak nggak jernih, nggak kayak tadi. Beberapa detik terakhir. Suara Vina kayak di dalam kaleng. Nah, itu loh. Jadi kayak suara apa sih? Kayak suara hoki-toki. Gimana ya? Coba. Coba. Suaranya Vina aja sih, kalau gambarnya sih oke banget. Gambarnya oke ya? Kenapa ya? Cuman suaranya Vina aja yang nggak stabil. Oh, kenapa ya? Iya. Tuh, suaranya berdenging, betul. Coba masih mungkin bisa. Iya, masih. Masih ya? Kenapa ya, Kak? Sebentar ya. Oke, coba di set sebentar supaya teman-teman bisa nyaman. Udah belum ya, Kak? Nah, sekarang better, puji Tuhan. Oke, Ya? tadi sampai ke, betul better. Tadi sampai ke macam-macam badai, ya, entah itu pekerjaan, kuliah, tugas, bahkan juga soal waktu. Mungkin termasuk keuangan juga ya, Vin, karena kan badainya nggak cuma itu, badai dalam bisnis dan lain-lain. Betul. Nah, yang terjadi adalah Tuhan kan kesel ya. Vin, balik lagi suaranya Vina. Oh gitu. Iya. Kenapa ya? Oke. Coba kalau ada earphone di dekat situ boleh deh, Vin, dicolok earphone. Iya, nggak apa-apa, saya tungguin. Atau mungkin saya close, saya panggil lagi. Gitu ngaruh nggak ya? Apakah tidak membaik? membaik? Oke. Sudah membaik ya? Oke, Vin. Coba lanjutin, Vin. Ya. Nah, yang terjadi yaitu karena ternyata mereka ini tidak percaya sama Tuhan Yesus. Tidak percaya bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan mujizat. Sampai-sampai Tuhan Yesus sendiri kesel dan marah sampai bilang, mengapa kamu tidak percaya gitu. Nah, sometimes kita cuma bilang gitu, kayak cuma personally ngomong, Tuhan, aku percaya sama Tuhan, tapi kita nggak benar-benar percaya sama Tuhan. Padahal di Filipi 4 ayat 13 tuh Tuhan udah bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, yang terjadi masalahnya kita tidak menanggung beban kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang aku maksud, kayak kadang kita cuman talk doang di mulut, kita bilang kita percaya, tapi kita nggak untuk kita kerjain bareng-bareng sama Tuhan. Jadi, benar-benar ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita benar-benar serahin cook itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terjadi kalau kita benar-benar serahin ke Tuhan, masalahnya bukan berdasarkan kekuatan kita. Ini juga nih, Kak, yang aku pernah alami. Aku kayak ngandelin kekuatan aku doang, aku cuma bilang, Tuhan, aku berserah sama Tuhan, ini tugas aku banyak banget, gitu, gimana ya, gitu. Tapi aku cuma talk doang, aku nggak bener-bener percaya sama Tuhan, aku cuma ngandalin kekuatan aku. Nah, itu ternyata yang salah. Tuhan mau kita bener-bener ngandelin Tuhan, kasih masalah kita, cook kita untuk ditanggung bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, aku yakin hati kita, feeling kita, joy kita tuh bisa ada karena Tuhan itu bisa nanggung bareng-bareng sama kita untuk masalah-masalah kita, kesibukan-kesibukan kita, dan beban-beban kita. Gitu. Oke, nah mumpung ngomongin soal mengandalkan Tuhan tadi, kan kita kayak jadi Tuhan tuh jadi partner kita ya, Vin ya, supaya kita tuh nggak mengandalkan diri kita seolah nanti kita capek fisik, capek jiwa raga gitu ya. Saya bilang tadi capek pikiran, seolah aku tuh udah berdoa, aku udah menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, tapi kok kayaknya hidupku ini makin berat. Nah, yang saya mau tanyakan nih mewakili teman-teman, mengandalkan Tuhan ataupun menyerahkan beban kita kepada Tuhan tuh sejauh mana sih kita bisa berpartnership, istilahnya gitu ya, misalnya bekerja sama dengan Tuhan tuh sejauh mana? Apakah terus akhirnya ya udahlah aku melakukan bagianku semampuku aja lah, nanti hasilnya seberapa toh itu Tuhan yang kasih. Nah, atau justru malah kalau walaupun aku mengandalkan Tuhan, aku juga tetap harus tekun, harus menjadi orang yang disiplin, harus tetap melakukan hal dengan excellent, atau gimana, Vin? Of course. Itu kan
dua-duanya saling mengikuti karena kita kerjanya bareng-bareng sama Tuhan. Of course, kita tetap do our best. Dan aku yakin ketika kita do our best dengan mengandalkan Tuhan, itu semua bisa jalan dengan lancar gitu. Maksudnya, gimana sih maksudnya mengandalkan Tuhan tuh gimana ya? Dengan cara kita bangun hubungan sama Tuhan. Aku tuh waktu itu sempet sampai ngerasain kayak, wah, ternyata selama ini yang aku lakukan itu bukan mengandalkan Tuhan, tapi aku cuma melakukan semuanya secara formalitas gitu. Hubungan yang aku bangun sama Tuhan ternyata formalitas. Ternyata aku cuma saat teduh pagi itu sekedar formalitas, aku berdoa itu sekedar formalitas. Nah, itulah yang harus kita perbaiki nih, Kak. Karena kalau enggak yang terjadi ya kita tetap enggak ngerasain kekuatan Tuhan nolong kita gitu. Kita akan tetap ngerasa kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan karena kita nggak benar-benar bangun in a relationship gitu. Istilahnya kan kalau kita lagi pacaran ya, itu kan harus ada komunikasi yang serius gitu antara kita sama pasangan kita. Nah, sama dengan Tuhan pun, supaya Tuhan juga bisa help kita dan kita ngerasain pertolongannya Tuhan adalah, ya kita harus bangun hubungan dengan Tuhan dengan cara yang benar. Bukan cuma sekedar formalitas saja. Gitu. Aku jadi ingat tuh, Vin, saat kamu ngomong, kayaknya kita udah doa, kita udah saat teduh, terus seolah kita yang ngomong satu arah sama Tuhan. Ya. Tapi ingat, kalau kita mau punya hubungan yang baik dan sehat, kita juga mau bersedia mendengar. Betul nggak? Tuhan bilang apa, Tuhan bicara apa. Justru mendengarnya harus lebih banyak daripada sekedar kita ngomong. Bener nggak sih gitu menurut Vina? Betul banget. Sama lah kayak kalau komunikasi nih, kayak aku sama Kak Magda, ya kan? Kalau aku terus yang ngomong, bagaimana aku tahu Kak Magda tuh maunya apa sih sebenarnya? Yang mau ditanya tuh apa sih sebenarnya ke aku? Yang Kak Magda suka tuh apa sih sebenarnya? Nah, semua tuh butuh komunikasi dua arah. Semuanya butuh komunikasi dua arah. Jadi bukan cuma sekedar kita doa, ngoceh doang ke Tuhan, ngomongin Tuhan aku minta ini, habis itu amin. Tanpa kita kasih waktu buat Tuhan untuk talk to us. Itu yang aku belajar juga. Waktu itu tuh aku sempat ngerasa kayak semuanya formalitas gitu. Tanpa aku kasih waktu buat Tuhan to talk to me personally gitu. Itu kalau kata ini ya, meme gitu ya, meme atau ilustrasi itu gini, ketika kita udah amin, terus kita balik kanan, udah ya Tuhan, baik, terus Tuhan baru mau gini, gini loh jadi, lah kok udah pergi duluan gitu, terus udah Tuhan hari ini aku minta Tuhan memberkati gini, oke amin ya Tuhan, pergi gitu, tunggu dulu, aku tuh belum ngomong, kenapa kamu udah pergi duluan gitu, kayak kayak gitu loh, gimana sih rasanya, kayak kita tuh bertepuk sebelah tangan gitu, kayaknya udah mengandalkan Tuhan, kayaknya udah denger-dengeran Tuhan, cuman kita cuma minta Tuhan denger, tapi kita nggak mau denger. Nah, barangkali itu yang kita juga harus tegaskan supaya kita tetap tenang, karena kita harus sering-sering dengar suara Tuhan kan, biar kita tenang dalam kesibukan. Yes, betul banget Kak, harus bener-bener kasih waktu buat Tuhan, karena kalau enggak ya kita cuma ngandalin kekuatannya kita aja dan pengetahuan kita tanpa kita tahu bahwa ada sumber sejahteranya itu ya datangnya dari Tuhan gitu. Nah, terus yang berikutnya itu adalah minta wisdomnya dari Tuhan gitu. Dengan cara apa ya? Seperti yang tadi kita sudah bicarakan, minta wisdom sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan ya dengan cara kita bangun hubungan dan biarkan Tuhan talk to us. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, karena kita pengetahuan manusia ini terbatas. Bener nggak sih Kak? Kayak sebenarnya aku tuh nggak jago teknologi, apalagi kayak zaman sekarang nih semuanya harus teknologi gitu ya, kayak IG live apa segala macam, sekarang semua kita mengandalkan teknologi gitu. Tapi Tuhan mau kita bener-bener ngandalin Tuhan sehingga Tuhan yang taruh hikmat itu buat kita gitu. Bahkan dan don't ever quit gitu. Maksudnya jangan sampai kita quit gitu, padahal kita belum coba bangun hubungan sama Tuhan, kita belum lakukan gitu, tapi kita langsung quit gitu. Padahal Tuhan tuh nggak melahirkan kita itu bukan menjadi seorang quitter gitu, tapi Tuhan mau kita tuh jadi winner, orang-orang yang bisa nyelesain setiap masalah kita tuh bersama-sama dengan Tuhan gitu. Jadi untuk tenang bener-bener key-nya itu, kuncinya buat buka pintu hati tenang itu adalah ya benar-benar minta sama Tuhan supaya Tuhan yang taruh ketenangan itu, kasih damai sejahtera itu loh buat kita, membuat kita bisa tenang dalam mengerjakan segala sesuatunya gitu. Iya.
Bicara tentang tenang dalam segala sesuatu ini kan bicara 24 jam ya, Vin. Iya. Gak hanya tenang, misalnya ini kayak kita lagi peralihan akhir bulan dengan awal bulan. Oh, tenang dong abis gajian gitu ya. Jadi tenang dong kita habis dapat berkat gitu. Nah, tenang itu Iya. kan bicara juga pada saat misalnya begini loh yang saya mau bilang. Tidak ada momen yang terkecuali. Artinya gini, Tuhan tuh bisa bicara 24 jam sama kita. Yes. Tanpa misalnya kita harus saat teduh, berdoa, tutup mata, baru kita bisa dengar Tuhan bicara apa. Sekalipun kita lagi di toilet, lagi di jalan raya, lagi mengerjakan sesuatu di depan laptop, ataupun mungkin lagi syuting, lagi produksi, bikin konten, atau apapun lah, lagi masak, lagi dandan. Sebenarnya momen-momen itu juga kita bisa pakai kan, untuk membangun keintiman sama Tuhan kan. Gimana pengalaman Vina? Betul banget, Kak. Bahkan aku pernah sharing, aku suka sharing ini juga kalau aku lagi bawain sesi di Girls Talk. Jadi mau gambarin bahwa Allah kita itu sangat mudah untuk diajak komunikasi gitu. Nggak harus kita ada di kamar, tutup pintu, kunci pintu, terus kita baru bisa komunikasi sama Tuhan. No, kita bisa komunikasi sama Tuhan anytime, anywhere, dimanapun. Jadi aku waktu itu lagi di luar kota, pelayanan bersama dengan mamahku, kebetulan waktu itu Girls Talk juga. Terus tiba-tiba dapat kabar, ketika kita lagi di kamar, dapat kabar kokoh aku itu waktu itu dibegal, Kak. Serem banget ya. Dapat kabar dibegal, jadi aku keadaannya lagi di kamar mandi, Kak. Aku lagi mandi gitu ya, lagi shampoan, tapi aku dapat kabar kokohku dibegal karena aku dengar dari phone-nya mamahku lagi ngomong, "Ha, Alvin dibegal," seperti itu. Dan aku at that time, aku bukan berarti langsung keluar gitu dengan tidak berpakaian, dengan rambut masih shampoan langsung berdoa gitu. No, aku bahkan di toilet pun we can pray gitu. Kita tetap bisa asking sama Tuhan gitu. Kita tetap bisa komunikasi sama Tuhan. Dan yang terjadi ya saat itu aku di WC sambil nyelesain shampoan aku dulu, sambil berdoa, God, I pray for my brother, Tuhan, biar ada proteksi Tuhan, biar kokoku nggak kenapa-napa, ada kekuatan bla 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 di kamar mandi gitu. Itu mau buktiin bahwa ya Tuhan bisa diajak ngobrol semudah itu. That's why kita jangan sia-siakan gitu loh. Masa Tuhan kita tuh udah baik banget gitu ya, Kak. Kayaknya kalau kita sia-siakan kebaikan Tuhan yang bisa diajak ngobrol anytime, anywhere kayak gitu, ya yuk kita komunikasi sama Tuhan tuh everyday gitu. Udah kayak breathe-nya kita, udah kayak nafasnya kita gitu. Benar. Nah, Vin, kalau dari kisah atau keseharianmu sendiri ya, kaitannya dengan tenang. Biasanya orang tenang tuh terlihat dari mana sih, Vin? Apakah misalnya gini, terlihat dari emosi yang datar, atau kalau orang yang cenderung, apa sih bahasanya ya, mungkin nyablak, atau mungkin emosinya terlalu, orangnya ekspresif, itu berarti dia orang yang nggak tenang, atau ketenangan itu bisa terlihat dari mana sih dari keseharian kita? Sebenarnya seperti yang Tuhan sudah bilang bahwa ya kita bisa melihat buahnya gitu. Masa aku pun cuman tipe-tipe orang beda ya, Kak. Jadi kayak ada yang tipikal kelihatan tenangnya itu adalah dengan ya dia teriak-teriak, happy-happy gitu, kayaknya enjoy gitu ya. Terus tapi ada juga yang kayak ya biasa aja gitu. Tapi itu bisa terpancar gitu. Orang tuh kalau sibuk tuh pasti udah kelihatan gitu, auranya tuh kayak nggak enak gitu dilihat gitu ya. Cuman semua pasti terlihat dari buahnya. That's why penting banget kita tuh punya inner, punya dalam tuh yang bener gitu. Kita punya hubungan tuh yang dari dalam, sehingga bisa terpancar keluar. Aku seneng banget waktu itu Pastor Jeffrey Rahmat, kalau nggak salah dia bilang gini, ketika kita datang ke dokter, kalau kita mau medical check up, itu biasanya ada 3 hal yang akan dicek. Darah, air seni, dan kotoran kita gitu. Nah, yang menarik adalah bahkan melalui air seni dan kotoran kita bisa melihat what happened inside our body gitu. Apa yang terjadi dengan badan kita. Oh, kalau air seninya begini, jangan-jangan ada penyakit di ginjal misalnya, seperti itu. Jadi bahkan sampai badan kita aja tuh bisa kelihatan ada something wrong kalau dari luarnya, itu dari air seni, yaitu dari kotoran. Nah, sama kita pun manusia juga seperti itu gitu. Kalau kita dari dalamnya, inside our body itu udah tidak tenang, kita panik, freaking out, yang terjadi ya, yang orang lihat buahnya adalah buah yang tidak baik juga gitu. Jadi that's why penting banget yang aku tekanin di sini ya, benar-benar punya hubungan relationship sama Tuhan tuh yang benar, sehingga inside-nya kita, pohonnya kita nih istilahnya tuh udah oke, sehingga memancarkan hal yang oke juga buat orang lain. Karena kalau ngelihat orang panik itu ya, kayaknya kita jadi kebawa. Kadang tuh suka
keganggu gitu ya. Ketularan. Iya, jadi kayak, apa sih, kenapa sih, what happened gitu ya, kalau di pinggir jalan aja ngelihat ada orang kumpul-kumpul, kadang kita suka kayak, kenapa sih sebenarnya ada apa gitu kan, jadi ikutan panik gitu. Jadi untuk supaya kita bisa jadi teladan juga, jadi bukan not only about us, tapi tentang orang-orang sekitar kita, kita mau kasih energi yang positif gitu, kita mau kasih buah yang positif buat orang-orang kita gitu. Oke, jadi saat dalam diri kita nih sehat, keluarnya juga jadi buah kesegaran ya, istilahnya healthy inside, fresh outside. Jangan sampai justru bikin orang itu, ya bikin orang tuh jadi ikutan panik, akhirnya bikin orang tuh jadi ikutan serba, akhirnya itu sesuatu yang kita lakukan dalam kondisi buru-buru, tidak tenang tuh biasanya nanti ujung-ujungnya kita menyesal gitu ya. Nah ini sebelum saya mau tanya tentang pentingnya komunitas ya dalam membangun ketenangan ini. Ada satu momen tuh ya, kita tuh kalau tenang dianggap orang tuh aneh. Misalnya gini, hello Vin, kamu masih bisa tenang dalam kondisi seperti ini? Aduh, kamu nih waras gak sih? Nah, pernah ya satu momen kita ketemu orang-orang yang bereaksi seperti itu, seolah-olah kalau kita tenang itu kita jadi orang yang agak-agak. Nah, gimana menurut Vina kalau kita ada dalam situasi yang gak mungkin tenang nih, gak bisa tenang, mustahil. Nah, itu gimana tuh kita ngeresponnya? Iya, sering sih pasti aku yakin, karena semua anak Tuhan gak cuma dalam hal tenang, itu kalau kita ada dalam Tuhan, kita respon dengan benar tuh sometimes orang tuh kayak, apa sih? Kayak risih gitu ngelihat kita, yang padahal yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama menurut aku ya, don't care about them as long as yang kita lakukan ini adalah benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. That's why kan kita di sesi wanita bijak, kalau di GT itu gue banget, kalau di ini mutiara yang ditemukan, kalau di wanita bijak itu ada yang ada statement yang mengatakan bahwa ya kita berharga bukan karena omongan orang gitu. Jadi sekalipun orang-orang membuat kita nggak tentram, nggak sejahtera, ya jangan kita terpengaruh sama omongan mereka gitu. Just ya udah gitu, ignore aja, jangan dengarkan kata mereka. As long as kita tahu yang kita pegang ini adalah kebenaran firman Tuhan. Gitu. That's why kalau udah ada di komunitas yang seperti itu, nah wajib banget Kak untuk punya bener-bener komunitas yang benar. Karena kalau semua komunitasnya kayak gitu, yang terjadi pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Jadi at least kita harus cari sebuah komunitas yang bisa menolong kita supaya kita tahu apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak gitu. Luar biasa. Nah, sekarang ngomong soal pentingnya komunitas nih ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi nih, Vin, sebelum kita tutup dalam doa ya. Nah, bagaimana komunitas ini berperan cukup penting dalam pertumbuhan kita sebagai orang yang punya karakter tenang dalam kesibukan ini? Berpengaruh banget sih Kak. Kenapa? Karena yang kayak aku bilang tadi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tanpa ada orang-orang di sekitar kita yang bisa ngedukung kita, nge-support kita, yang sesuai prinsipnya dengan kebenaran firman Tuhan, ya yang terjadi malah kita ikutan ke bawah arus gitu. That's why kita butuh orang-orang, karena bahkan di JPCC kemarin tuh sempat bahas tentang in dan out gitu. Semua input dan output tuh semua harus seimbang gitu. Kita nggak bisa cuman kita output doang, kita berusaha lakukan yang terbaik buat orang lain tanpa ada input yang masuk ke dalam diri kita. Nah, itu semua balance, harus balance terjadi. Di komunitas yang benar inilah kita bisa dapetin input dari orang lain. Dan input ini bisa kita aplikasikan, kita output ke orang-orang yang masih belum benar di lingkungan, misal lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan sekolah kita. Nah, that's why penting banget ada komunitas yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu sih Kak. Ya, dan yang kita bisa dorong nih buat sahabat WB adalah gabung di komunitas modul 2 ya, ataupun kalau istilahnya tuh kelompok pemuridan di modul 2-nya wanita bijak. Kalau di GT sebutannya modul 2 juga kan? Sama Kak, modul 2 juga. Sama. Nah, itu ada banyak hampir di semua kota. Materinya lebih anak muda gitu. Jadi buat yang anak muda jangan ngerasa, aduh pasti udah tua banget nih materinya wanita bijak. No, kita punya materi yang lebih menarik dan lebih fun juga. Jadi aplikasinya tuh bener-bener sesuai sama anak-anaknya gitu, sesuai usianya.
Baik, terima kasih banyak Vina buat sharingnya. Artinya bahwa siaran kita malam hari ini juga membuka kesempatan dan ajakan buat semuanya tuh bertumbuh dalam modul 2 Wanita Bijak. Baik itu tadi Betul. Girls Talk ya, sesuai dengan buku modulnya, begitu juga dengan yang single maupun yang ibu. Untuk informasi mengenai kegiatan modul 2 nanti bisa DM di Instagram Wanita Bijak Indonesia. Begitu ya, Vin? Tuh, Kak. Oke, baiklah. Sebelum Vina menutup dalam doa, kita berdua mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan. Ya, di antaranya ada Erma Dewanto, kemudian ada Inge Rosa, ada Ika Ko. Wow, ini banyak banget yang menonton. Ada Vanessa Arga, Chelsea. Lalu katanya dia bilang kamu keren tuh, Inge Rosa nih salah satu sahabat mungkin ya. Ada Iya. Ken Serina, ada Indrawati Hanjaya, dan semuanya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Tuhan memberkati ya. Oke deh, Vina, boleh dong tutup dalam doa, silahkan. Oke, yuk kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat waktu ini, kalau kami boleh saling berbagi Tuhan mengenai tetap tenang dalam kesibukan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bisa tenang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan sumber damai sejahtera kami datangnya daripada Tuhan. Jadi ajar kami Tuhan untuk punya hubungan yang benar, sehingga dalam segala kesibukan kami, dalam segala struggles yang kami sedang hadapi saat ini, kami justru nggak jadi panik, kami nggak freaking out, tapi kami benar-benar bisa mengandalkan Tuhan, dan kami bisa tenang sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam diri kami, semuanya boleh well done, semuanya boleh finishing well, karena ada pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, aku memberkati, biar Tuhan memberkati setiap orang-orang yang hari ini menonton, biar ada hikmat Tuhan, ada kebijaksanaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga turun atas setiap orang-orang yang menonton hari ini, sehingga mereka boleh diberkati melalui apa yang kami bagikan hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Thank you very much ya, Vina. God bless you. God bless you Kak, thank you. Wow, seru banget. Sangat memberkati. Ya, itu tadi adalah Vina, pembicara sekaligus PIC Girls Talk Bekasi. Ya, sekali lagi terima kasih Vin. Sampai ketemu di edisi ataupun episode selanjutnya ya. Kita sekarang mau gabung dengan ini sahabat saya paling setia. Dia adalah Kak Yuyun. Hari ini pasti dia punya kabar baik buat kita semuanya ya. Kabar apakah itu? Tunggu sesaat lagi. Dreng dreng dreng. Iya. Lagi OTW. Halo Kak Yuyun, how are you? Halo, luar biasa. Apanya yang luar biasa? Wanita bijak. Oh iya, wow. Luar biasa. Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek. Oke, seru banget ya ngobrol sama Vina ya. Itu kalau nggak inget durasi pengen tak bablasin loh lebih dari 1 jam. Iya, anaknya kayak keripik, renyah banget. Bener. Dan Seru. itu sangat memberkati kita semua ya, gitu. Betul. Oke. Ngomong Kak Mada tadi kan Kak Vina kan udah sharing nih, gimana sih caranya untuk kita bisa tenang gitu kan. Salah satunya ya kita harus sering dengar suara Tuhan, kita harus sering dengar ngobrol sama Tuhan. Nah, ini ada kabar baik nih, gimana sih kita ada satu buku yang bisa menolong kita untuk kita bisa merenungkan firman, untuk kita bisa belajar, tentunya belajar lebih tenang gitu. Buku apa itu? Oh, iya. Buku Mutiara Kehidupan Wanita. Oke. Buku itu berisi tentang apa? 30 hari merenungkan firman Tuhan. Oh, 30 hari. Terus kalau udah selesai 30 hari, bukunya nggak boleh dibaca lagi? Atau boleh diulang lagi dari hari pertama? Atau ada seri lanjutannya? Bisa diulang lagi. Atau misalnya nih, ini baca buku ini 30 hari sudah selesai, itu bisa setiap hari juga bisa mengikuti renungan yang ada di aplikasi Wanita Bijak Indonesia. Oh, oke. Yang bisa di-download di App Store itu ya? Ya, itu untuk downloadnya gratis kan? Gratis, Kak. Jadi setiap hari ada renungan harian.
setiap hari renungan harian yang mengajak kita untuk belajar bersama mendengar suara Tuhan dan belajar untuk menjadi bijak gitu. Jadi Oke. aplikasi Wanita Bijak ini bisa di-download di Play Store untuk Android ya, dan itu gratis. Dan untuk selain Android itu bisa langsung websitenya, yaitu www.wanitabijak.org. Jadi itu buat renungan update ya, setiap harinya berubah-ubah. Tapi kalau yang di buku itu 30 hari renungan itu tadi, itu beda sama yang di web atau di aplikasi kan? Beda Kak, beda. Iya, gitu. Jadi itu ada yang tanya Kak Yuyun. Bener, itu edisi baru ya? Iya, edisi baru, edisi revisi, edisi baru, dan pastinya lebih mudah sekali untuk kita. Oke. Apa yang membedakan sama edisi lama? Yang edisi baru ada edisi pandemi gitu atau gimana? Bukan, edisi lama sebenarnya lebih banyak lebih panjang. Kok ini lebih dipersingkat, tapi kita lebih mudah untuk mengerti. Oh gitu. Oke, baik. Berarti kalau yang sudah punya buku terbitan atau edisi yang lalu, layak untuk beli juga buku yang ini ya? Oh iya, tentu saja layak. Oh baiklah. Kirain terus gini, akan mirip bukunya sama gitu. Ternyata kita dorong untuk juga beli yang edisi baru. Ya, betul, supaya bisa mengalami pengalaman berjumpa dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan gitu. Itu bukunya berapa halaman Kak? Terus harganya berapa? Berapa halaman? Ini 30 hari. Satu harinya itu cuma 1 lembar, dan menariknya Kak, ini tuh ada lembar untuk kita menjurnal. Jadi coba mana lihat, deketin kamera. Oh iya, ada lembar bergaris gitu yang kita bisa isi sendiri ya. Kayak kita bisa notes apa yang betul, kita merenungkan apa yang kita dapat dari perenungan itu, kita bisa catat di sini. Jadi bukunya sangat bagus. Oke. Tadi berapa harganya Kak Yuyun? Ada segmen untuk ibu dan juga ada segmen untuk single. Oh oke. Jadi ada 2 ya, satu segmen single, satu segmen ibu. Ibu dan single. Untuk yang girl stock mungkin bisa membaca yang singles ya. Untuk yang girl stock, karena yang khusus girl stock belum ada, jadi bisa. Harganya ini cuma 26.000 Kakak. Wah, murah banget. Iya, yang edisi untuk baik yang segmen single maupun ibu harganya sama ya, masing-masing 26.000 ya. Itu ada di Shopee dan Tokopedia? Iya, ada di Shopee, Tokopedia maupun di Wanita Bijak atau bisa juga dipesan lewat website WA Store. WA Store ya. Iya betul. Itu ada yang nanya, bisa nggak bukunya dibeli di Gramedia Kak? Di Gramedia belum ada. Jadi di Gramedia kita belum ada, jadi boleh khusus online ya pembeliannya ya. Tapi sekarang Gramedia juga ada di Tokopedia dan Shopee kok, sama aja. Iya kan? Bisa online, iya. Dan kalau online juga dapatkan promonya. Anda sahabat WB bisa dapatkan promo gratis ongkir. Free ongkir. Betul. Iya. Dapat poin, dapat cashback, dapat koin. Oh ya ampun, nggak cuma poin tapi koin juga. Banyak sekali. Ini yang Ratu belanja tahu tuh. Gitu ya. Dan kalau belanja ajak bareng teman-teman yang lainnya supaya bisa dikumpul. Soalnya gini juga Kak Yuyun, aku harus kasih kabar ya supaya teman-teman nggak hanya cari bukunya. Kan di Shopee, Tokopedia maupun di WA Store-nya Wanita Bijak itu kan nggak hanya buku aja kan yang bisa dibeli. Macem-macem kan? Macem, iya. Ada merchandise, ada masker, ada baju, ada buku-buku yang lain. Itu omong-omong anting juga beli di store-nya WB, bukan tuh anting yang kamu pakai? Kamu tuh sih hari ini pakai anting-anting segala. Aku curiga jangan-jangan itu ada gantungannya Wanita Bijak juga. Oh belum, nanti aku bikin caranya. Soalnya aku jadi fokusnya ke anting-anting tahu.
Ya, kita harus tampil Oke, oke. rapi. Iya benar-benar supaya orang matanya lihat kamu gitu ya supaya tertarik. Oke, tadi selain buku apa Kak yang ada di Selain toko? buku, ya saya mau mengupdate, menginfokan nih, ada masker yang baru. Mana Tada! mana Ini masker? Iya deketin dong. Oh iya benar. Ih lucu ya, sekali bordirannya. Itu pasti edisi terbaru ya. Oh ini my God, terbaru so dan ini cute. sudah ready stock tapi limited ya karena untuk satu ini cuman ada satu Pak, maksimal Oh dua gitu. saja gitu. Dua juga nggak Oke sulit oke. tapi kebanyakan ini cuma satu. Siapa cepat dia Jadi dapat ini ya. ready stock ya, ready stock dan udah bisa langsung dipesan. Pesan lewat kolom chat boleh kok. Tuh kalau misalnya aku mau yang itu langsung ya kita kayak langsung sale online gitu. Boleh. Atau nih langsung, Kalau mau misalnya itu Kak, DM aku beli lewat yang DM itu, juga keep bisa. ya buat aku gitu. Nanti segera aku transfer gitu, tuh bisa nih. Mumpung Oke, masih online silakan. 5 Ada menit banyak lagi. ya, ada Warnanya apa banyak aja Kak, selain kemerah-merahan atau pink gitu? merah-merahan. Kali ini edisinya merah-merah pink dan hijau. Hijau bisa Oh, dipersiapkan buat Christmas nih. iya bener edisi Christmas ya. Merah, Benar. hijau, bener-bener bener. Ya, Iya. edisinya cuma satu. Oke, Nah, ini betul-betul. bisa dipersiapkan buat Christmas. Kita mau sebentar lagi kan mau Natal gitu. Tetap ada logo WB ya di situ ya. Oh, ada tetap karena ini masker wanita bijak jadi tetap Coba ada logo. dibentang gitu dong kanan kiri supaya kelihatan. Boleh. Oke, begitu. Sip. Ya, Oke, oke. Itu tetap 3 lapis ya, Kak? tetap kita pakai masker standar yang disarankan oleh WHO 3 lapis dan ini bahannya juga kita dari bahan yang pilihan ya. Jadi rasanya Benar-benar. aman untuk kita pakai dan Tapi aku takut menghilangkan loh kalau tuh bordirannya bunga-bunga. Terus nanti aku dihinggapin kupu-kupu. oh, tenang aja. Tapi masih Tidak mending ya kupu-kupu lebah gitu lebih horor ya kan? ya, Oke, ya, bagus, 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 bagus. ya. Tapi Jadi kayak ngomong-ngomong juga ya Kak Yuyun, aku harus kasih tahu juga nih kabar baik. Itu masker tidak hanya untuk ukuran dewasa, tapi ternyata dipakai buat ukuran anak ya, di atas 5 tahun itu udah bisa maskernya. oh gitu. Jadi mau Oh kembaran iya, sama anaknya, mau kembaran sama ponakannya, kembaran sama itu bisa cucunya, ya. cuco banget bisa. Gitu. Ya, 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 ya. Uh-uh. Bisa juga. Ya. Nah, mau kembaran sama anaknya, mama sama anak, boleh kalau mau Kalau kembaran. masker harganya berapa tuh masker sambil habis itu kasih tahu nama tokonya di Shopee dan Tokopedia apa? Iya. Harga masker body 125 Kak satunya. Ini Eh, handmade ya Kak. tunggu. Ini di Masker bordir berapa? 125. maaf 25.000 Kak. 25.000. Kak Satu Yuyun. dapat 5 Kak. Oh gitu? Serius? Ya, Itu di packing isinya 5? Atau 125 per dapat biji? 5 per Oh biji Kak. satu Jadi pun kalau juga beli boleh kan? Beli 5 apalagi silakan beli ya 5 kan? itu bisa Jadi langsung per dapat gratis piecesnya ongkir. 25.000. Beli 5 kalau belanja di Tokopedia bisa gratis ongkir Kak. Bener. Apalagi ada yang Dapat belanja OVO itu point ya. lagi. Ada yang iya, ada yang belanja dari mana? Dari luar Jakarta gitu ya, dari luar Jawa, misalnya dari Lampung atau dari Jambi. Itu dapat cashbacknya bisa sampai 40.000. Ya. Tuh Kak, aku mau bantuin tuh di kolom chat ada yang mau dong tuh, tolong dicatat ya, aku screenshot namanya Kak Boleh, Kenserina Tanan ya, itu boleh. mau beli masker DM, yang mana? Di keep jangan ya sampai langsung ini, DM juga boleh. mau yang Ibu warna atau biru, warna hijau atau warna pink, Kak Kenserina boleh langsung keep ya, atau nanti, ya, atau bisa juga ke WhatsApp ya langsung chat ke WhatsApp di 0812 10 5000789 ya. Atau pemesanan 0812, ya 0812 10 5000789 untuk oke. pemesanan ya. Betul. Oke, Ya. Kak, tadi nama tokonya apa kalau di Tokopedia dan di Shopee biar nggak tersesat? Di Tokopedia Wanita Bijak Store.
Wanita Bijak Store itu di toko. Sinyalnya Kak Yuyun kemana atuh, Neng? Iya, saya bantu jelasin. Kalau di Shopee, nama tokonya Wanita Bijak Indonesia. Kalau di Tokopedia, nama tokonya Wanita Bijak Store. Sekali lagi, kalau di Shopee, namanya Wanita Bijak Indonesia. Kalau di Tokopedia, Wanita Bijak Store. Iya. Kak Yuyun, mana wajahmu? Nggak kelihatan. Kok hilang? Kamu kemana? Sukanya gitu deh. Aku ditinggalin begitu aja. Emang kayak siaran podcast kita kayak video call aja sih. Suaranya ada, wajahnya nggak ada. Ya udah, oke. Jadi tadi hari ini yang kita mau update tentang masker sulam sama buku ya. Sama buku, ya. Buku. Oke, jadi kalau masker sulam per pieces-nya Rp25.000. Kemudian kalau buku per pieces-nya atau buku per segmen tadi Rp26.000. Oke, baiklah. Kak Yuyun, terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Next week disambung lagi. Boleh. Aku belum jadi fotoin kamu, kamunya udah hilang aja. Boleh, Kak. Kak Yuyun gitu deh. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuyun. God bless you ya. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Ajaib ya. Iya, ajaib. Tak dapat ku mengerti. Kak Yuyun hilang begitu saja. Oke, terima kasih sahabat BB. Seru banget hari ini ya. Walaupun kita sudah di penghujung bulan Oktober, tapi tetap aja sukacita, keceriaan untuk menyambut November terus boleh kita miliki mulai sejak malam hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Magdalena Krisinda. Sampai ketemu pekan depan. Bye-bye. God bless you. Makasih Kak Ana. Makasih Kak Fia. Makasih Kak Tantri. Makasih Kak Iyun. Terima kasih, siapa lagi nih, banyak banget. Terima kasih Kak Cancerina. Banyak semuanya. Terima kasih. God bless you. God bless you.